Kasih Tuhan apabila kita berjalan bersama kuasa Allah yang maha tinggi itu, kita tidak terasa lagi dengan hidup di dunia ini. Dunia mau menjadi apa, itu bukan urusan kita lagi. Tetapi urusan kita menikmati kuasa itu dari hari ke hari. Semakin kita merasa erat dengan Tuhan Yesus Kristus kita, karena kita merasakan pribadinya menyatu dengan kita setiap saat. Shalom kekasih Tuhan, selamat kita berjumpa kembali di Gereja Allah Baik Daat. Saya percaya kasih Tuhan semua sehat dan semua bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami bisa berjumpa kembali dengan kekasih Tuhan, kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Kami akan belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau guru yang baik. Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Hati kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya semua pada sehat-sehat, semua semangat. Biarlah kita tetap semangat untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Tuhan begitu selalu memberkati kita. Lewat kuasanya dengan kuasa Roh Kudus, kita diberi pengurapan, diberi kebebasan untuk kita bisa menikmati hidup ini. Kekasih Tuhan, hari ini saya beri judul Roh Kudus. Kekasih Tuhan, mungkin kekasih Tuhan bertanya-tanya, Roh Kudus itu kan sudah biasa. Saya kan sudah biasa dengan Roh Kudus, sudah tahu. Kok diulang-ulang Roh Kudusnya? Nah, kekasih Tuhan, kita harus mengerti kenapa Roh Kudus itu Tuhan harus berikan kepada kita. Bukankah itu Roh Yesus Kristus sendiri yang diberikan kepada kita? Bukankah sama dengan Allah Bapa di surga? Bukankah Yesus Kristus dan Roh Kudus itu ketiga yang esa itu sudah satu, ketiga yang esa? Kenapa harus sepertinya terpisah-pisah antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Kekasih Tuhan, itu adalah satu, ketiga yang esa. Tetapi kita akan melihat kenapa manusia harus menerima kuasa Roh Kudus, dan kenapa harus dibicarakan tentang Roh Kudus ini, dan fungsi Roh Kudus apa di dalam manusia. Siapa Roh Kudus itu, kekasih Tuhan? Kita harus mengerti, kita harus tahu siapa Roh Kudus itu yang sebenarnya. Kekasih Tuhan mungkin bisa berkata, itu kan Tuhan Yesus Kristus, itu kan Allah Bapa di surga. Harus tahu lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Kita akan belajar bersama-sama sore hari ini, kekasih Tuhan. Kita akan melihat dalam Markus 1 ayatnya yang ke-8. Injil Markus 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Di sini dikatakan aku besar membaptis kamu itu atau kita semua dengan air. Tetapi ini sebenarnya Yohanes Pembaptis. Kalau yang kedua, tetapi Ia besar itu ialah Tuhan Yesus Kristus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi pembaptisan bukan hanya sebatas baptisan air, baptisan selam, tetapi kita harus dibaptis oleh Roh Kudus juga, kekasih Tuhan. Kenapa harus dibaptis dengan Roh Kudus? Kita tahu bersama Tuhan Yesus Kristus juga pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dengan air. Datanglah seperti burung merpati hinggap di pundaknya, menghinggapi Tuhan Yesus Kristus, dan itu tandanya Tuhan Yesus Kristus dia diurapi oleh Bapa di surga. Sekalipun itu Allah sendiri, dia memberi contoh kepada manusia harus menerima pembaptisan Roh Kudus. Dan kenapa manusia harus menerima pembaptisan Roh Kudus? Kekasih Tuhan, kita maju lagi dalam Lukas 1:35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Jadi kenapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah kehendak Bapa di surga diberikan kepada manusia yang membuka hati untuk Allah Bapa di surga, untuk Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus diberikan, kita harus melalui pembaptisan air, pembaptisan Roh Kudus. Karena untuk yang jelas di dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, supaya kita apa? Pada waktu kita dibaptis Roh Kudus turun atas kita dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi hidup kita, kekasih Tuhan. Jadi fungsi Roh Kudus diberikan supaya kita menerima kuasa Allah. Kuasa Allah itu bukan tidak kelihatan, kekasih Tuhan. Kuasa Allah itu ada di dalam kuasa Roh Kudus. Pada waktu kita dibaptis Roh Kudus, kuasa Allah itu diberikan dengan cuma-cuma kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, terutama Tuhan yang sudah mengasihi lebih dahulu. Kasih Tuhan, betapa indah, betapa baiknya Allah kita. Dia memberikan kuasanya. Seorang presiden, dia berhak kuasa di atas kuasa pada waktu menjadi seorang presiden atau seorang raja. Kuasanya itu tidak ada yang lain untuk bisa pinjam. Tetap wawasan, otoritas ada di dalam seorang presiden, contoh sebagai kepala negara. Kuasa untuk menguasai, memerintah seluruh negara bangsa Indonesia ini ada di kepala negara adalah Bapak Presiden kita. Kekasih Tuhan, demikian. Begitu otoriter kalau kita melihat kuasa daripada seorang presiden. Tetapi kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia Tuhan Yesus pencipta dunia dan seluruh isinya. Dia mau memberikan kuasanya yang maha tinggi kepada kita umat-umat percaya. Waktu Roh Kudus turun kita diberikan kuasa yang maha tinggi, kekasih Tuhan. Betapa mujurnya kita anak-anak Tuhan yang menerima kuasa daripada Allah yang berkuasa di seluruh bumi ini, baik di surga dan di bumi. Kekasih Tuhan, tidak segampang itu. Kenapa Tuhan kita mau memberikan kuasanya kepada kita? Kenapa Dia memberikan kuasa Roh Kudus? Rahasianya adalah karena manusia pada waktu penciptaan di Taman Eden awalnya, kekasih Tuhan, mereka begitu sudah dikuduskan Allah, tetapi mereka masih sempat jatuh. Akibat free will, kehendak bebas itu mereka salah pergunakan. Dan di situ Tuhan melihat betapa manusia itu gampang sekali untuk tergoda. Apalagi dunia yang sekarang ini. Itulah sebabnya Allah memberikan kuasanya maha tinggi. Sudah diberikan kepada umat percaya. Dia mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Agar manusia itu bisa mendapat kemampuan untuk mengalahkan dunia ini. Kemampuan untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang dunia ini, kekasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa. Itu kuasa Allah yang maha tinggi diberikan. Agar manusia itu bisa tidak segampang untuk dunia menipu. Bisa mengalahkan itu kalau setiap umat percaya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh, kekasih Tuhan. Kuasa ini kuasa yang mahal. Kuasa bukan sembarang kuasa. Bukan kuasa dukun atau kuasa yang dibeli dengan duit. Tetapi ini kuasa Tuhan pencipta. Diberikan kepada orang percaya lewat baptisan Roh Kudus. Itu perlu kita nikmati. Perlu kita rasakan. Perlu kita menghayati. Kenapa Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus itu, kekasih Tuhan? Yang pertama, kuasa Roh Kudus diberikan, kuasa yang paling tinggi Allah yang maha tinggi itu, supaya kita bisa, kekasih Tuhan, kita lihat dalam Kisah 1 ayat 8. Fungsi Roh Kudus dan kenapa Roh Kudus diberikan, apa Roh Kudus itu? Oh, ternyata itu kuasa dari Allah Bapa di surga. Nah, demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi fungsi Roh Kudus diberikan juga. Bukan cuma hanya kita menerima kuasa Allah yang maha tinggi, tetapi kita harus menjadi apa, kasih Tuhan? Saksi sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu menjadi apa, kekasih Tuhan? Menjadi berkat. Kalau kita tidak menjadi berkat, orang lain tidak merasakan. Mereka melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita oleh anugerahnya Dia. Dia telah memberikan kuasa yang maha tinggi. Kita anak Tuhan harus percaya benar-benar bahwa kuasa itu Tuhan berikan oleh kemurahan Dia. Dan kita fungsikan bersama-sama dengan perintah Allah Bapa di surga. Kuasa diberikan. Orang sakit sembuh. Sudah bisakah itu kita lakukan, kekasih Tuhan, bersama-sama Tuhan? Adakah itu menjadi realita dalam kehidupan anak Tuhan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus? Kebanyakan anak Tuhan itu terkecoh dengan dunia ini. Mereka sibuk, mereka pikir menerima kuasa Roh Kudus itu hanya untuk
supaya dia menjadi kaya, supaya dia mengatakan sesuatu, tapi ujung-ujungnya hanya untuk pribadinya sendiri, hanya untuk, bukan untuk menampilkan, memproklamirkan Yesus yang benar-benar dia hidup, dia ada. Tetapi kebanyakan anak Tuhan salah mempergunakan. Kuasa ini mereka pakai hanya untuk apa? Diperjualbelikan. Hanya untuk supaya pamer, supaya orang memuji mereka. Padahal kuasa Roh Kudus diberikan itu supaya untuk kita proklamirkan, tampilkan kekuatan kejayaan Tuhan. Bahwa orang mati bangkit, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat kekasih Tuhan. Itu tujuan kuasa Roh Allah diberikan kepada manusia. Kuasa yang paling maha tinggi untuk kita bisa memfungsikan kuasa Roh Kudus itu. Kita percaya kalau Allah Bapa di surga sudah sampai memberikan itu, tidak mungkin Allah tidak turut bekerja dalam segala perkara. Asalkan kita benar-benar melekat dengan Allah Bapa di surga, berdinamika dengan Dia, sikap hati kita setiap saat, pasti kuasa-kuasa Roh Kudus mengikuti kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kita tumpang tangan orang sembuh pada waktu orang itu membutuhkan kasih Tuhan. Disitulah pada waktu kita menyampaikan kabar baik, pada waktu kita menumpang tangan orang sakit. Dan karena kita disertai oleh anugerah Tuhan dengan kuasa Allah yang maha tinggi, orang sakit itu sembuh. Maka disitulah kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi bukan kejayaan dengan kekuatan kita. Atau kita menjadi saksi, oh karena saya cantik, oh saya orang percaya, saya cantik, oh saya yang ditonjolkan hanya perkara-perkara lahiriah, kekasih Tuhan. Padahal di sini Allah mau apa? Kuasanya Dia berikan kepada kita untuk bisa menjadi saksi. Banyak orang melihat bahwa benar-benar Allah itu ada. Allah beserta kuasanya dalam orang percaya. Maka terjadilah kesembuhan pada waktu anak Tuhan melayani dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Kita banyak melihat contoh dalam kitab yang tertulis di dalam Alkitab. Lazarus yang sudah mati bangkit. Yesus Kristus telah memberi contoh kepada setiap umat percaya. Harus kita percaya bahwa kuasanya itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah, kekasih Tuhan. Tapi kenapa itu sudah tidak termanifestasi dalam setiap gereja, setiap umat percaya? Kenapa tidak termanifestasi lagi? Kenapa kuasa yang dulu itu tidak ada lagi pada anak Tuhan? Tidak seperti Petrus, bayangan sembuh. Paulus, sapu tangan dititipkan di satu keluarga, di satu rumah. Orang di situ bisa merasakan kuasa Allah itu. Kemana kuasa Roh Kudus itu hilang? Kekasih Tuhan, kenapa bisa hilang? Karena sudah tidak menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak berdinamika lagi dengan Tuhan Yesus, tidak berintimasi dengan Tuhan. Yang ada dalam kehidupan setiap umat percaya, di batin mereka penuh dengan keinginan-keinginan pribadi, sudah bukan mengutamakan keinginan Allah. Keinginan Allah harus kita menjadi saksi pada waktu Roh Kudus turun atas setiap umat percaya. Kasih Tuhan, kita pada waktu menerima kuasa Allah yang maha tinggi itu, kita menjadi manusia roh oleh anugerahnya Dia. Kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kuasanya yang maha tinggi diberikan. Berarti orang-orang yang berkualitas yang Tuhan pilih, orang-orang yang berkualitas yang hati yang selalu diberi untuk Tuhan Yesus, dan mau bekerja bersama Tuhan, mau bekerja ladang Tuhan, mau tenggelam di dalam areanya Tuhan, dalam kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan itu bukan nanti di surga, tetapi dari sekarang kita harus menikmati kerajaan Allah itu seperti doa Bapa kami. Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga dalam hidup kita. Bagaimana kehendak itu terjadi? Waktu Roh Kudus diberikan, kuasanya yang maha tinggi diberikan kepada kita, maka kita berjalan di area kerajaan Allah, dan setiap manifestasi kerajaan Allah itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kuasa yang mati bangkit, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Masih banyak hal-hal, kekasih Tuhan. Biarlah gereja-gereja akhir zaman ini tetap kembali hidup, rohnya menyala-nyala untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pekerjaan Tuhan terlaksana di muka bumi ini dengan cepat. Tuhan segera datang kembali, kasih Tuhan. Biar kita tenggelam dengan maunya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan, bukan tenggelam dengan kemauan kita sendiri, bukan kita berlenggang manis hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan Allah kita harus utamakan. Tuhan mau kita menjadi saksi-saksinya Dia di dalam kehidupan kita setiap saat, kekasih Tuhan. Jangan kita meremehkan akhir ini. Kedatangan Tuhan sudah dekat, kekasih Tuhan. Semakin kelihatan tanda-tanda zaman. Jangan kita meremehkan, kekasih Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah selesai. Belum cukupkah kita untuk kepentingan pribadi kita sendiri? Kuasa Allah diberikan, kuasa Allah yang maha tinggi itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus pakai itu dengan kekuatan otoritas daripada Roh Kudus. Allah dimuliakan, Allah ditinggikan, kekasih Tuhan.
kuasanya itu tetap termanifestasi, tergantung kita mau menjadi mitra kerja Allah bersama-sama, dan tergantung keberanian kita mengakui bahwa Allah benar-benar berkuasa adalah hidup kita. Rohnya yang begitu dahsyat, roh yang excellent itu ada dalam hidup kita. Harus kita menjaga hubungan kita, berintimasi terus dengan Dia. Jangan sampai hati kita tawar, jangan sampai roh kita tidak menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Ada firman Tuhan lain mengatakan, jangan sampai kita lalai dalam pekerjaan Tuhan. Karena disitu dikatakan, terkutuklah orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Kebanyakan kita terlalu banyak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Kita lupa untuk tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada anak Tuhan yang Dia percayakan kuasanya itu. Setiap orang percaya kuasanya sudah dalam kehidupan anak Tuhan. Kekasih Tuhan, biarlah kita tetap mengingat akan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita, Dia mencurahkan rohnya yang kudus agar kita bisa menikmati kuasa itu dari hari ke hari. Kita harus tahu bahwa Allah memberikan rohnya yang kudus itu bukan hanya sekedar kita memakai kuasa itu untuk memuaskan keinginan kita. Kita minta hujan berhenti. Kita minta nggak ada duit, Tuhan berikan uang. Kita minta nggak ada beras, Tuhan berikan beras. Semua ujung-ujungnya hanya kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita lupa kita tidak mau menjadi saksinya Dia. Kekasih Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan dengan modal yang Tuhan telah berikan. Modal itu adalah kekuatan kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu sudah diberikan kepada kita. Kita harus melangkah dengan iman, melangkah dengan berani. Karena Allah memberikan itu dengan cuma-cuma. Kalau kita sudah diberikan dengan cuma-cuma, berarti kita harus memberikan itu dengan cuma-cuma. Kalau kita sudah tenggelam di dalam kasih Tuhan, kita hanya melangkah bersama kuasa Roh Kudus itu. Kebutuhan sehari-hari kita, Tuhan telah tahu itu semua. Kasih Tuhan tidak perlu kita minta, Tuhan pasti persiapkan, asalkan kita memprioritaskan kebutuhan Allah di dalam kehidupan kita. Begitu mahal kuasanya yang diberikan kepada kita. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu kita harus bisa menikmati. Harus menikmati. Bagaimana bisa menikmati kalau kita tidak bekerja sama bersama Allah, tidak mau menjadi saksinya Dia, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan sore hari ini, kita harus mengerti fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus bukan kita penjarakan di hati kita. Roh Kudus itu bukan sekedar dongeng yang tertulis di Alkitab yang tertulis, tetapi Roh Kudus itu nyata, hidup. Kita bisa bernafas hari ini karena diberi kuasa Roh Kudus yang melindungi, memberkati kita. Kita dapat kekuatan yang baru selalu setiap hari karena ada kuasa Roh Kudus. Apabila Roh Kudus itu diangkat, kekasih Tuhan, pada waktu sangkakala berbunyi, maka orang kudus diangkat. Roh Kudus telah tidak ada lagi, kekasih Tuhan. Kita melawan darah dan daging, orang-orang yang suam-suam kuku. Mereka melawan dengan kekuatan sendiri. Karena orang kudus telah diangkat, Roh Kudus telah diangkat. Tidak ada lagi kepada orang yang suam-suam kuku. Kekasih Tuhan, sekarang masih diberi kesempatan untuk kita bergaul erat dengan kuasa, dengan Roh Kudus itu sendiri, itu kuasa Allah sendiri, dan itu Allah sendiri yang ada dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Tetaplah kita menjadi saksinya Dia. Tetaplah kita menikmati kuasa Allah itu. Dan kita mengerti tentang fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Itu kuasa yang paling tinggi. Jelas firman Tuhan katakan, kuasa Allah yang Maha Tinggi diberikan kepada kita. Di mana ada yang lebih berkuasa dari antara kata-kata ini, kasih Tuhan? Di dalam kehidupan dunia ini, masih adakah kuasa yang lain? Kekasih Tuhan, tidak ada Allah yang mati selain Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Tidak ada yang bisa melawan terang besar, kuasa dan dahsyat. Api Tuhan, api Roh Kudus itu sudah diberikan hidup kita. Terang yang begitu dahsyat. Kekasih Tuhan, bagi yang belum pernah merasakan baptisan Roh Kudus, bagi yang belum pernah merasakan wujudnya Roh Kudus, bagi yang belum pernah merasakan dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah cepat-cepat buka hati untuk mengundang, untuk memanggil Allah Bapa di surga agar Allah Bapa datang mencurahkan pada waktu kita percaya. Bahkan baru mulai percaya, Roh Kudus telah berikan kepada kita. Tapi kenapa kadangkala umat Tuhan tidak merasakan, tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati? Karena hanya sebatas pikiran, sebatas pengetahuan. Saya jadi orang Kristen, saya sudah percaya Yesus, saya sudah lahir baru. Tetapi dia tidak menikmati berkat Tuhan, dia tidak menikmati pemberian Tuhan, dia tidak menikmati tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dia harus merasakan manifestasi Roh Kudus dan dia bisa
mempraktekkan itu bersama Yesus Kristus, bersama kuasa Allah itu sendiri, dan dia bisa menghayati, karena kuasa Roh Kudus diberikan juga untuk apa, kekasih Tuhan? Untuk pembentukan manusia rohani kita. Sambil kita menjadi saksinya Tuhan, sambil kita semakin mengerti seberapa dalamnya hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Seberapa dalamnya kita merasakan Tuhan kita itu yang hidup. Bukan hanya sampai di halusinasi atau kita berhayal. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu dalam kuasanya Roh Kudus itu adalah real kekasih Tuhan. Itu haknya anak Tuhan untuk menikmati. Kita berkata maka apa yang kita ucapkan itu terjadi. Kita harus menikmati kuasa Roh Kudus itu, kekasih Tuhan. Kebanyakan umat Tuhan, mereka banyak yang merana gunda gulana. Mereka pikir kuasa Roh Kudus diberikan hanya seperti yang tertulis aja secara letterleh. Padahal kuasa Roh Kudus itu hidup dalam pribadi kita, kekasih Tuhan. Dia bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Kalau kita mau bergaul erat dengan Allah Bapa di surga, kita bisa menikmati kuasa yang maha tinggi itu, kekasih Tuhan. Kita bisa melihat manifestasi-manifestasi daripada pekerjaan kuasa Roh Kudus itu, kekasih Tuhan. Saya percaya yang memelihara iman, yang memelihara hubungannya dengan Tuhan, pasti setiap saat mendengar suara Tuhan, mendengar kuasa Allah yang maha tinggi itu, dan menikmati kuasa-kuasa Allah itu, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, apabila kita berjalan bersama kuasa Allah yang maha tinggi itu, kita tidak terasa lagi dengan hidup di dunia ini. Dunia mau menjadi apa, itu bukan urusan kita lagi. Tetapi urusan kita menikmati kuasa itu dari hari ke hari. Semakin kita merasa erat dengan Tuhan Yesus Kristus kita, karena kita merasakan pribadinya menyatu dengan kita setiap saat. Dia selalu datang bersama kita di dalam langkah-langkah hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, selalu kita menikmati kuasa Allah yang maha tinggi itu, kekasih Tuhan. Kita bisa menembus tabir, kekasih Tuhan. Membuka tabir bersama kuasa Allah yang maha tinggi itu. Jangan kita puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus percaya kuasa yang diberikan itu kuasa yang besar, kekasih Tuhan. Jangan kita menjadi seperti kodok di bawah tempurung. Cuman sekedar pengetahuan kita mengetahui bahwa kuasa Roh Kudus itu ada, tetapi kita sendiri tidak menikmati. Itu kita hanya berhalusinasi. Mari, kekasih Tuhan, harus kita merasakan itu. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah hanya sekedar fata morgana, tetapi dia Allah yang perkasa, Allah yang nyata di dalam pribadi kita. Dia ada, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan, tetaplah kita setia, tetaplah kita percaya. Kuasa Allah yang maha tinggi itu selalu nyata, selalu datang memberkati kita. Kuasa Allah itu meluputkan kita dari segala yang jahat. Dia menghalangi semua segala yang jahat. Pada akhirnya kita selalu berada dalam area yang baik. Kita tidak akan berjalan, tidak bisa, bahkan tidak akan melangkah ke situ, karena kita dilindungi oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Ditopang juga dengan apa, kasih Tuhan? Bukan hanya diberikan kuasa Allah yang maha tinggi dalam pribadi kita, dalam roh kita, tetapi Allah, Yesus Kristus mengirimkan pasukan malaikat yang kudus menjagai kita, berkemah di sekeliling kita, kasih Tuhan. Biarlah kita melangkah dengan iman terus bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang membuat kita semakin menikmati Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, dan semakin kita merasakan nyata, Dia nyata, Dia nyata. Kekasih Tuhan, masihkah ada kita percayai bahwa Roh Kudus itu hidup dalam hidup kita? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kekasih Tuhan. Tetaplah kita menikmati kuasa Allah itu. Tetaplah kita mengerti tentang fungsi Roh Kudus. Tetaplah kita menjadi saksi Tuhan. Terpujilah nama Bapa Allah kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengurapi kita, yang sudah memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tak percaya Tuhan, Engkau telah memberikan kuasa-Mu oleh anugerah-Mu Bapa. Engkau telah mati di kayu salib. Engkau datang berkorban bagi kami. Segala-galanya Engkau berikan hidup kami Bapa. Engkau beri contoh dalam kehidupan umat percaya. Agar umat percaya itu tetap mempercayai Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kuasa-Mu yang maha tinggi Engkau berikan kepada setiap umat-Mu yang percaya. Dan biarlah kuasa yang maha tinggi itu Tuhan dinikmati, dirasakan oleh
umat-umat-Mu yang percaya, dan mereka bisa menyadari Tuhan Yesus Kristus dan mereka mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah roh setiap umat percaya itu bernyala-nyala, mempercayai Engkau, dan setiap saat mereka bisa melihat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, ya Allah Roh Kudus, senantiasa dinikmati manifestasi-Mu ya Roh Kudus. Engkau selalu menuntun setiap umat-umat percaya-Mu ya Bapa, agar mereka selalu hidup dalam damai sejahtera, sukacita yang dirasakan oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh setiap umat-Mu, kekasih-Mu Tuhan, bernyala-nyala sampai pada hari Maranatha. Bapa, itulah modal yang Kau berikan setiap umat percaya. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu, Engkau berikan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah berkorban dan memberikan segala-galanya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah menahan berkat-Mu. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau selalu merangkul kami dengan kasih-Mu, dan kuasa yang Allah yang Maha Tinggi itu telah diberikan dalam kehidupan setiap umat percaya. Setiap kami yang hadir di hari ini, kekasih-kasih Tuhan yang mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa, biarlah tetap Roh Kudus itu ada bersama kami terus, dan kami menikmati kekuatan Roh Kudus itu bersama dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan banyak orang-orang melihat bahwa Engkau nyata hidup lewat kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, mengerti dan menyambut nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu di sore hari ini. Kami tak lupa bersyukur juga dengan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu di tengah-tengah keluarga Bapak Gembala, Bapak Doktor Sudarso Susilo ya Bapa, yang menjadi gembala sidang di Gereja Allah Baik Daat Tuhan, berserta kekasih Tuhan, jemaat-jemaat yang dilayani. Bapa, kami percaya beserta Bapak Gembala, seisi rumah, anak semuanya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil Bapa, dan kami semua kekasih Tuhan diberkati sama sebagaimana Engkau telah memberikan Roh yang kudus dalam kehidupan Bapak Gembala, Bapak Dr. Sudarso Susilo bersama kami kekasih Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang maha tinggi, dahsyat dan luar biasa. Kami menikmati Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin.